Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Bersama kita di sini saya Fajar dan saya Ripa di podcast sekali-kali. Di sini kita sudah kedatangan narasumber, yaitu dengan siapa? Lutfi. Dengan Lutfi, dan di sini kita bertiga bakal sedikit berbincang mengenai komunikasi organisasi. Mengapa pentingnya organisasi gitu ya? Yeah. Pentingnya komunikasi dalam organisasi iya. gitu. Kenapa komunikasi dalam organisasi? Ya karena kita sebagai makhluk hidup, sebagai manusia, sebagai makhluk sosial tidak lepas dari yang namanya komunikasi. Kenapa juga organisasi yang dibahasnya? Karena umuran kita atau sederajat di bawah kita sedang berkecimpung, kebanyakan orang suka lagi senang banget berorganisasi gitu ya. Baik itu di bidang apapun gitu. Sebelumnya apa sih pengertian komunikasi organisasi itu? Kalau menurut saya mah komunikasi organisasi itu yang bedanya, kalau komunikasi kelompok kan ini mah kalau membedakan gitu ya. Kalau komunikasi organisasi itu terstruktur. Lebih terstruktur. Ada berarti ketua sampai anggota dari bendahara kayak gitulah. Ada hierarki ya gitu itu. Bedanya sama kelompok mah kan cuman sekumpulan orang. Tapi kalau komunikasi organisasi mah dan juga memiliki tujuan yang jelas gitu. Yang jelas ya. Dan dalam komunikasi organisasi juga ada yang namanya komunikasi horizontal, misalkan bos dengan bos, atau bendahara dengan bendahara, ketua dengan ketua. Ada juga komunikasi vertikal gitu ya, antara bos dengan bawahan. Nah, seperti itu sih. Nah, Kang AA atau siapa dipanggilnya? Lutfi aja. Oh, Lutfi aja. Yeah. Lutfi, kesibukan apa hari ini? Kok hari ini ya? Pada tahun sekarang? Biasa-biasa aja sih, cuman ada beberapa organisasi seperti Remaja Masjid, Karang Taruna, dan ikut juga kebetulan kepanitiaan Rukun Tetangga. RT, kepanitiaan RT berarti ya, oke. Kalau aktif di Karang Taruna nih, ya. Mendekati bulan Agustus misalnya, kan lagi sibuk-sibuknya Agustusan. Ya benar-benar. Itu udah ngapain aja itu persiapan? Kalau yang persiapan kali ini kami masih mendiskusikan dulu dengan beberapa tokoh masyarakat di daerah saya dan juga beberapa RT RW. Apakah sudah boleh lagi diselenggarakan acara 17 Agustus ini apa belum? Karena kan kita masih tetap pandemi ya, dalam pandemi. Karena pada saat pengalaman yang tahun sebelumnya, tahun kemarin, itu cukup ada beberapa konflik ya, bukan konflik, maksudnya ada beberapa masalah yang mengakibatkan beberapa orang atau peserta yang mengikuti acara pagelaran 17 Agustus itu ada yang terjangkit atau positif dari virus COVID-19. Jadi masih cukup riskan atau risky lah. Apakah akan dilaksanakan lagi apa belum, tergantung bagaimana keputusan dari para pemimpin di sana, pemerintah gitu, RT ya pemerintah. Dari ininya. Karena kan lihat dari berita kemarin COVID naik lagi. Nah, kita masih cukup, walaupun di daerah kami bukan sudah tidak dianggap, tapi sudah cukup diabaikan ya. Enggak, lebih aware lah, lebih dianggap ya penyakit kayak flu gitu. Oh, udah biasa berarti. Udah biasa. Ada yang COVID nih, enggak kayak lagi karantina. Kan kalau awal-awal tuh ada COVID gitu ya. Semua langsung sepi, ditutup. Zombie. Ya kayak zombie lah. Trigger lah itu mah awalnya. Kalau sekarang udah COVID berarti tinggal harus isoman, harus ini, udah tahu step apa yang harus dilakukan gitu. Oke, berarti Lutfi ini kebilang orang yang cukup aktif di organisasi masyarakat. Ya lumayan lah. Oke, orang yang mengabdi di masyarakat istilahnya gitu. Bisa dikatakan seperti itu. Ini ada beberapa pertanyaan dari kita ya. Ya, boleh. Ripa, pertanyaannya mulai dari nomor 10. Jadi 10, 11, 12 terus ke 1. Oke. Gitu. Oke. Pengalaman pertama. Ya. Pertanyaan pertama dari saya, pengalaman organi apa saja sih yang dijalani? Untuk sekarang atau yang pernah dijalani ya dari mulai ini.
Kalau sekolah kan dari dulu sekolah dari SD, SMP. Kalau SD dari dulu SD belum ada ya, waktu dulu belum ada kepengurusan OSIS yang belum atau saya belum ada atau saya belum ikut ya nggak tahu. SMP sudah mulai ikut OSIS. SMA juga udah mulai dan ada beberapa kali ikut Karang Taruna dan remaja yang tetap di masyarakat namun dalam lingkup kecil gitu, tetap yang belum. Kalau di lingkungan kampus ikut gak? Enggak, kebetulan enggak. Sama. Kebetulan sama berarti kayak saya enggak. Aktifnya di masyarakat. Di masyarakat, ya. Terus pertanyaan yang kedua, apa yang didapat dari pengalaman tersebut? Kan ada pengalaman organisasi itu kayak yang didapat dalam segi apanya, komunikasi organisasinya atau dalam segi apapun yang saya dapat, apapun yang cukup banyak ya, kayak bagaimana kita bersikap atau bertanggung jawab atas, misalnya kita waktu membuat acara 17 Agustus kemarin. Berarti mau tidak mau panitia dari Karang Taruna itu harus bertanggung jawab penuh atas apapun yang terjadi. Contohnya seperti kemarin ada kasus yang terkena COVID, kita juga membantu penuh sampai beliau di antigen lagi dan negatif. Maksudnya bentuk tanggung jawab kami sebagai panitia itu benar-benar penuh. Jadi yang saya dapat dari organisasi atau pengalaman itu bentuk tanggung jawab, rasa gotong royong, kerjasama dan intinya mungkin kebersamaannya yang lebih, jadi satu sama lain tuh tahu apa arti kebersamaan gitu. Kalau menurut kamu apa sih perbedaan organisasi di sekolah ataupun di lingkungan kampus ya dengan perbedaannya dengan di masyarakat gitu? Mungkin strukturnya juga udah berbeda. Maksudnya bukan struktur dari segi pembuatannya udah berbeda. Dari lingkungan sekolah atau kampus pasti pembuatan atau anggotanya juga anggota kampus, anggota sekolah, dari masyarakat pun seperti itu. Maksudnya yang keanggotaannya tetap dari bagian masyarakat. Dari itu kalau dari sekolah atau lingkungan kampus mungkin seperti koperasi, seperti pramuka, OSIS dan lain-lain. Kalau dalam kepemerintahan kan kita tahu lah seperti partai, ada partai Golkar, Gerindra yang seperti itu mungkin. Setuju nggak di dalam komunikasi organisasi itu ada yang namanya komunikasi, ada dimensi komunikasi internal dan eksternal. Kalau menurut yang saya baca gitu ya, internal itu maksudnya yang berkomunikasi di suatu organisasi tersebut. Misalnya kalau di dalam satu perusahaan antara semua pegawai lah gitu, mau horizontal atau vertikal, bos ke bawahan atau staff dengan staff gitu kan ya. Terus kalau eksternal itu kayak misalnya kita tuh ingin mempromosikan produk kita ke halayak banyak gitu, keluar ke publik. Menurut Lutfi efektif gak ada komunikasi internal dan eksternal itu di dalam suatu organisasi? Menurut saya efektif tidak efektif itu tergantung bagaimana kita memberikan komunikasinya itu ya. Dari ketua dan karyawan atau dari ketua dan anggota harus komunikasi internal juga penting. Baik lagi bukan bonding atau mencari chemistry, tapi ketika itu komunikasinya terjalin dengan baik, maka mungkin tujuannya lebih mudah tercapai. Kalau secara eksternal juga, karena mungkin kalau kita dikatakannya di sini karyawan dengan eksternal atau masyarakat luar, apabila kita dapat mendeliver misalkan produk kita keluar, mungkin akan adanya rasa trust dari nanti calon konsumen untuk kita. Jadi efektif atau tidak efektif internal dan eksternal menurut saya efektif. Nah, dalam organisasi itu sendiri ya kan ada yang namanya anggota atau bawahan yang kayak gitu kan. Kadang kerjanya yang suka leha-leha, yang suka silih andalkeun lamun bahasa Sunda namanya, saling mengandalkan kayak gitu. Nah, pertanyaannya kayak kan perlu ada motivasi. Nah, bagaimana penerapan motivasi dalam organisasi dapat menyelesaikan kendala-kendala tersebut? Setiap orang tuh punya karakter berbeda ya. Apalagi di zaman sekarang kan banyak yang bilang kamu nggak tahu mental health kita lagi gimana. Kamu nggak tahu. Iya benar, mental health. Udah ada mental health, ada love language, ada yang gitu-gitu lah. Istilah kena mental. Kalau misalkan kita lagi leha-leha tuh, kita tuh bukannya harus kalau kasarnya gak mau dibacotin atau dinasihatin, tapi kita maunya dipeluk katanya, karena kata orang yang love language-nya physical touch. Kalau kita misalkan ngomongnya yang act of service yang gitu-gitu, saya nggak mau diomongin juga. Act of service tuh kayak gimana? Yang kayak langsung misalkan aksi gitu, aksi nyata gitu. Jadi misalkan kalau turun dari
mobil dibukain pintunya, jadi yang di gitu-gitulah. Kalau misalnya jika kayak gini, apa sih misalnya minta uang teh nggak cuman bacot langsung transfer kayak gitu kan ya. Cara membangkitkan motivasinya mungkin di zaman 5.0 ini agak sedikit rumit. Misalnya kita nasehatin agak keras, kamu membuat aku berpikiran aneh-aneh. Jadi mungkin balik lagi kita harus tadi yang sebelumnya tadi dibilangin, harus ada bonding dulu antara ketua dan anggotanya agar kita tahu aksi apa yang paling tepat untuk dilakukan agar memotivasi dari anggota itu tidak leha-leha, tidak ini mungkin dengan wejangan-wejangan yang secara dibawanya secara santai kan. Ayo kerja supaya nantinya dapat uang, atau ayo kerja supaya kita eksis, ayo kerja supaya ada membangkitnya itu tahu bagaimana. Jadi balik lagi ke penanganan karakternya itu beda-beda gitu. Nanti kalau nggak kayak gitu nanti bilangnya kamu mah nggak ngertiin aku. Iya. Apalagi kan kalau anggotanya mungkin tapi laki-laki perempuan sekarang udah sama sih. Kesetaraan gender kayak gitu ya. Mengapa sih pemberian motivasi dianggap sebagai salah satu cara untuk mengembangkan sumber daya manusia dalam organisasi? Misalkan kayak contohnya kayak sebelum dimotivasi kan kayak pemikirannya masih kayak gitu, misalkan masih kekanak-kanakan kayak gitu. Orang-orang dalam organisasi tersebut kan kayak perlu orang untuk memotivasi dia. Kayak kan organisasi itu salah satu tujuannya membuat pemikiran menjadi dewasa gitu ya. Jadi bagaimana? Kalau menurut saya motivasi itu sangat penting, makanya mungkin banyak orang-orang yang punya masalah hanya dengan diberikan motivasi, dorongan motivasi kita bisa bangkit dari keterpurukan itu. Mungkin contohnya kayak kita yang punya masalah datang ke psikolog, kan kadang-kadang kita gak perlu dikasih obat dulu, kita hanya butuh sharing, ngobrol, dan diberikan beberapa wejangan atau nasihat motivasi yang akhirnya kita bisa bangkit dari keterpurukan. Bahkan mungkin baiknya kita dapat menyelesaikan masalah tersebut walaupun hanya dengan motivasi, misalkan semangat, kamu itu baik, kamu itu ini, kamu itu ya kata-kata baik lah gitu. Kayak gitu. Tapi katanya orang-orang yang misalkan lagi depresi, lagi ini, kadang suka kayak bikin status misalkan teh kayak aku mah nggak butuh kata-kata semangat kayak gitu, tapi misalkan kayak cuman butuh duit, cuman butuh itu kayak gitu, kayak nggak mempan lah kata-kata kamu itu begini, kamu itu begitu. Ya balik lagi ke bagaimana orangnya ya, maksudnya mungkin bilangnya aku nggak butuh kata-kata, tapi ketika dia ngobrol, ketika dia curahkan semua isi hatinya, mungkin dia bisa, kita mungkin nggak menyelesaikan masalahnya, tapi ada rasa lebih lega lah gitu. Karena udah mengeluarkan apa yang mungkin maka dari itu mungkin banyak orang yang motivator itu sangat berjasa bagi sebagian orang, mungkin ada karena motivasi yang membangkitkan itu. Nah, Lutfi sendiri itu termasuk orang yang seperti apa kalau sedang merasakan hal kayak gitu? Dalam keadaan depresi gitu ya. Yang mendekatkan diri kepada Allah. Alhamdulillah. Enggak, maksudnya orang-orang yang butuh motivasi yang kamu semangat lah, kamu itu, atau orang-orang yang pengennya dipeluk gitu kayak atau pengennya kan ada orang-orang yang kalau lagi bermasalah misalkan lebih milih healing kemana, jalan-jalan gitu. Kalau aku sih kayaknya lebih butuh space waktu buat sendiri dulu. Gitu ya. Kalau diomongin kadang-kadang kamu nggak tahu gitu, kadang-kadang butuh sendiri dulu, biarin aku berdamai dengan masalahnya dulu, baru obrolin baik-baik, yang gitu sih, nggak terlalu yang ribet-ribet harus dipeluk harus apa. Lanjut, bagaimana cara mengatasi hambatan komunikasi dalam organisasi? Hambatan komunikasi dalam organisasi ya mungkin banyak boleh saya sedikit sharing permasalahan yang cukup banyak terjadi itu ketika pandemi ya. Karena kita maksudnya kalau dalam bahasa kantor WFH, mungkin dalam organisasi juga kita WFH, maksudnya nggak ada pertemuan, apalagi waktu itu tensi COVID sangat tinggi. Jadi kita menyampaikan pendapat, menyampaikan argumen secara online atau melalui grup WhatsApp atau Zoom meeting. Kadang-kadang apa yang kita sampaikan melalui tidak face to face atau berhadapan langsung, kita niat menyampaikan pesan A, ternyata sampai ke teman kita pesannya B. Dan itu menimbulkan banyak konflik, maksudnya ternyata gini, maksudnya padahal bukan gini gitu. Jadi cara menyelesaikan hambatannya itu ya mungkin dengan bertemu langsung,
lebih mengenal karakter orang tersebut supaya kita misalnya mendeliver kata-katanya itu, kalau dia diberi kata-kata ini dia kurang suka atau kurang biar berkenan. enak menyampaikannya, biar nggak kesinggung atau apa gitu ya. Tapi kan dalam setiap organisasi, bahkan bukan organisasi lah, kita dalam pertemanan aja mungkin ketika kita menyampaikan sesuatu, kadang-kadang kita maksudnya A, teman kita nerimanya B, baper lah gitu ya. Nah terus ada pertanyaan lah dari pengalaman pribadi misalkan. Kan sekarang lagi rame-ramenya mau pagelaran 17 Agustus ya. Iya. Kebetulan saya juga aktif di Karang Taruna di daerah. Nah, kayak menjadi hambatan juga kalau berorganisasi dengan orang yang bahkan umurnya jauh lah dari kita, jauh lebih tua dari kita, kan kayak menjadi hambatan juga komunikasi buat kita. Misalkan kita ada usulan nih kayak gini. Terus kan ngelihat umur dia lebih tua dari kita, agak segan gitu. Jadi agak segan, canggung gitu. Nah, solusi hal-hal kayak gitu tuh seperti apa? Menurut saya itu sebenarnya harusnya tugas ketua ya. Maksudnya membuat suasana dalam meja atau tempat rapat itu lebih nyaman. Karena ketika kita menjadi ikut atau kepanitiaan itu kita sama, maksudnya nggak ada itu lebih tua, itu lebih senior. Ketika kita memberikan pendapat harusnya siapapun mau lebih muda, mau lebih tua, kita harus tetap menghargainya. Jadi itu menurut saya tugas ketua, bagaimana kita menciptakan suasana yang nyaman gitu. Walaupun pasti ada rasa segan. Jadi balik lagi mungkin ketika kita itu lebih tua, berarti kita harus menggunakan kata-kata yang lebih, maksudnya nggak terlihat sombong gitu. Maksudnya nggak terlalu melihatkan keintelektualan kita. Jadi misalkan harusnya kata-katanya ini kita lebih agak sedikit meredam kata-katanya. Berarti dari kedua belah pihak juga kan, dari misalkan dari yang lebih tuanya harus sedikit merangkul, atau lebih dewasa. Jadi kalau anak, kan kadang-kadang anak muda lebih meledak-ledak, maksudnya pendapatnya gini-gini nggak bisa, maksudnya gini. Dia harus lebih yang nurunin ego lah gitu ya. Gitu. Kalau misalkan yang lebih dewasanya ternyata nggak bisa menurunin ego, kita yang lebih muda juga nggak apa-apa kok, kita yang nurunin ego juga. Tapi kalau saya kan termasuk orang yang nggak aktif ya gitu kalau di organisasi di masyarakat. Aku tuh pengen tahu kalau di organisasi di masyarakat kayak Karang Taruna gitu menghadapi 17 Agustusan itu pencairannya, dananya itu dari mana sih? Kalau saya kurang tahu di yang lain. Kalau di yang saya pribadi di daerah, kita tuh masyarakatnya cukup cukup sportif lah. Jadi nggak perlu kita harus minta sumbangan ke warga lain. Jadi kita memberikan proposal, itu setuju apa tidak, baru kita diberi dana oleh warga. Dan bahkan karena saya ikut tergabung dalam panitia rukun tetangga juga, jadi ada dana yang untuk emang khusus untuk kegiatan. Ada punya kas berarti. Punya kas yang emang disalurkan untuk itu gitu. Nah kalau di saya mah kan lagi bikin proposal juga ya, bikin lagi kesana kemari lah ngajuin proposal. Nah kebanyakan tuh kayak ke UMKM di daerah situ. Kalau pencairan dananya. Kalau di saya enggak sih. Sama warga juga sih, ada patungan gitu ya. Kebanyakan sih kayak gitu. Sama kayak suka bikin baju terus ditawarin ke warga ya. Tawarin ke warga. Benar-benar sih. Terus mengapa sih dalam organisasi harus ada komunikasi yang baik antara ketua dan anggota? Enggak ketua dan anggota aja sih, maksudnya semua yang ada dalam organisasi tersebut. Ya karena agar tujuan dan visi misi dari organisasi tersebut tercapai. Agar bagaimana tujuan kita bisa tercapai kalau komunikasi yang kita lakukan itu kurang baik. Jadi menurut saya komunikasi itu bukan hanya lingkup organisasi, maksudnya seperti tadi kata Pajar di awal bahwa kita sebagai makhluk sosial itu memang perlu komunikasi. Nah, bagaimana kita dapat menyampaikan informasi tersebut dengan baik, ya kita harus melatih komunikasinya agar dengan anggotanya dengan baik itu supaya tujuannya tercapai. Saya baca-baca sih kemarin ada kayak beberapa unsur komunikasi organisasi itu yang ada yang disebut arah gitu ya. Maksudnya arah tuh kayak yang disinggung di awal Jay tadi, kayak komunikasi antara vertikal dan horizontal itu kan itu teh maksudnya arah dari atas ke bawah. Terus ada yang disebut saluran. Saluran itu maksudnya kalau menurut yang saya baca media yang dilakukan, misalnya kalau di keorganisasian masyarakat kalau mau ngumpul nih misalnya di suatu tempat buat merundingkan buat 17 Agustusan,
kan harus mungkin ada medianya gitu ya, pakai misalnya WhatsApp grup, ada grupnya di sini. Kalau yang menurut saya baca gitu ada beberapa unsur itu sih ya. Terus ada juga kayak konten, maksudnya isi dari komunikasi yang dimaksud misalnya informasi seputar job yang akan tujuan misalnya mau ngadain 17-an atau apa sih, kalau di organisasi mahasiswa mungkin proker ya, kayak proker kayak program gitu, kerja gitu ya. Kalau menurut Upi termasuk bagus gak unsur-unsur tersebut di dalam komunikasi organisasi? Adanya kayak gaya yang harus kita kalau komunikasi ke bos atau ke yang atasan gitu harus ya kayak sopan, gayanya sopan. Terus efektifkah dengan kalau kontekannya cuman di media sosial? Karena saya mungkin udah berjalan cukup agak lama ya? Menurut saya yang kontekan secara itu tuh balik lagi ke tadi mengakibatkan banyak permasalahan. Bukan berarti dengan hanya melalui media WhatsApp atau seperti itu tidak efektif, cuman bagi saya pribadi masih belum dapat dilakukan, mungkin sayanya dan anggota saya yang belum bisa menggunakan media WhatsApp itu dengan baik. Tapi apakah yang lainnya seperti tadi antara ketua dan anggota harus ada rasa sopan atau gimana komunikasinya baik? Kalau di saya sih enggak ya. Agar supaya tidak antara ketua dan anggota itu tidak ada jaraknya gitu. Kalau di saya, mungkin di yang lain nggak tahu ya. Jadi apakah itu efektif menurut saya. Selanjutnya di organisasi itu kan ada yang namanya kayak tujuan gitu ya, tujuan yang akan dicapai. Nah, kayak untuk mencapai tujuan tersebut ada hal-hal yang harus dilakukan. Kayak misalkan suatu organisasi mau melakukan jalan santai, misalkan kalau di masyarakat ya ini ya, kalau misalkan di kampus kayak kampanye kayak gitu ya. Nah, upaya apa kayak suatu organisasi itu biar menjadi lebih eksis dan mampu menjalankan fungsinya dengan baik di situ. Misalkan kan daerah sana nggak tahu nih di daerah sini tuh ngadain jalan santai misalkan gitu. Mungkin karena kita sekarang udah zamannya digital ya. Jadi cara menyebarkannya juga mungkin udah secara digital, walaupun masih tetap kalau orang tua yang seperti jalan santai atau senam, ibu-ibu itu masih tetap dari mulut ke mulut karena menurut mereka mungkin pada umurnya itu lebih efektif mungkin. Tapi kan sekarang sudah mulai menggunakan grup WhatsApp. Nah, karena pesan-pesannya lebih simpel, maksudnya akan diadakan gerakan santai di ini jam segini mungkin itu salah satu upaya kita untuk lebih eksis dan kita juga cukup aktif di media sosial ya. Jadi bagaimana kita ada kegiatan apa mungkin sudah diberitahukan 3 hari atau 4 hari sebelumnya, jadi supaya misalnya warga di kampung sebelah atau itu tahu bahwa kita mengadakan kegiatan. Dan kadang-kadang kita juga keliling, maksudnya kita ketemu misalkan ke ketua RT di mana, ketua RW di mana, bahwa kita akan melakukan kegiatan. Kalau mau join kita bisa gabung, kumpulnya di sini. Dibalik lagi ke komunikasinya baik gitu. Berarti komunikasi yang baik adalah kunci di dalam suatu organisasi berarti ya. Terus pernahkah selama menjalani organisasi di masyarakat atau organisasi yang lainnya gitu, ada contoh kasus gak? Kasus dalam organisasi tersebut ada kasus apa gitu? Kalau kasus secara organisasinya mungkin amit-amit jangan ya maksudnya. Tapi kasus dalam komunikasi organisasinya mungkin beberapa kali ada, seperti kita berdebat soal argumen, mungkin banyak. Kalau Karang Taruna mungkin kasusnya cukup klise ya, maksudnya misalnya kan ini suka sama ini mengakibatkan mengakibatkan yang satu nggak mau ikut kumpul lagi, yang satu ya mungkin masih kasus-kasus ringan. Kalau mungkin yang di kadang-kadang juga yang di rukun tetangga juga
masalah yang menurut kita anak muda bukan itu kok masalahnya sepele tapi bisa jadi besar gini. Itu balik lagi ke masalah komunikasi sih. Kayak misalkan si bapak ini misalkan usul ini ternyata ditentang oleh ini, tapi mungkin penyampaian katanya kurang baik dan mengakibatkan betul. Ya, dan kadang-kadang juga mengakibatkan saya emang nggak mau ngeluarin dana ini karena ini acaranya usul ini. Ya mungkin balik lagi ke permasalahan komunikasi sih. Kita kalau secara ini mah yang apa sih dibilangnya teh bisa disebut yang sensitif gitu. Kalau masalah misalnya kan udah ngajuin proposal nih, terus uangnya teh yang harusnya sekian juta, ada miss pernah nggak ada miss gitu kalau soal uang? Kalau soal uang kita mungkin beberapa kali kayak itu pernah miss juga. Cuman mungkin ada beberapa warga yang sportif yang akhirnya support sih. Kadang-kadang juga kita misalkan kalau udah mentok kita bikin usaha bareng-bareng dulu, misalkan kayak seperti dana usaha yang kalo di itu kampus mah Danus gitu ya. Kita juga beberapa kali membuat itu gitu supaya menutupi kekosongan dana itu. Sepengalaman saya ya di Karang Taruna di RT di masyarakat kan tahun sekarang tuh pertama kali angkatan saya megang Karang Taruna di masyarakat. Sebelumnya kan ada turun jabatan namanya ada serah terima jabatan kayak gitu. Terus ada salah satu kasus kan jadi yang pegang Agustusan tuh angkatan saya sekarang umuran saya kayak apa ya? Sabar. relax. Kayak ada sebuah kesalahan lah, miskomunikasi antara yang senior dan junior berarti angkatan saya. Masalahnya tuh kayak ngelihat kan sekarang kita ngerencanain acara gede-gedean misalkan. Budget kita berapa puluh juta, sekitar berapa puluh juta. Nah, pernah ada kasus di tahun angkatan sebelumnya. Kasusnya itu selalu ada kasus setelah acara Agustusan tuh soal uang. Kan karena ya namanya juga manusia ya. Iya. Sensitif kalau uang soal uang tuh. Nah, mengatasi hal-hal kayak gitu tuh harus bagaimana? Kalau menurut saya ya balik lagi ke komunikasi ya. Maksudnya komunikasi bila kita kan seperti tadi Pak Jari bilang, maksudnya ada miskomunikasi di situ ya. Jadi kalau misalkan kita dapat misalkan permasalahannya gini duduk perkaranya gini, kita duduk bareng-bareng, maksudnya jangan kan kadang-kadang kalau stereotip atau pandangan masyarakat kita tuh ada masalah ini kita berkoar-koarnya di sini. Ada masalah ini yang A-nya pihak A berkoar-koar di sini. Jadi mengakibatkan banyak kubu yang membuat permasalahan itu bukannya beres malah tambah runyam. Jadi menurut saya balik lagi di sini ada cukup peran ketua yang penting ya, maksudnya misalkan ada permasalahan dari yang A, yang B, kita dudukin bareng-bareng, cari solusi sama-sama, komunikasikan baik-baik, ya sadari kesalahannya dari masing-masing, ya mungkin dapat berjalan dengan baik lagi. Baik lagi ke komunikasi sih kalau menurut saya. Tapi kalau misalnya ya di keorganisasian masyarakat, misalnya suka ada kan yang tiba-tiba orang yang belum berpengalaman banget nih berorganisasi, terus dia teh pengen masuk misalnya ke Karang Taruna, apakah itu teh dibina nggak sama yang udah berpengalaman? Maksudnya dibina harus gini, harus gini. Pasti ada kayak gitu pasti gak? Sih pasti. Jadi misalkan ada anggota yang masuk, pasti nggak bakal langsung kita beri apa ya, kalau kata-katanya jabatan mungkin kita nggak beli dulu tugas, tapi kita tahu kasih secara general atau secara umum itu Karang Taruna itu apa, tujuannya apa, kegiatannya apa aja, supaya mereka tuh tahu Karang Taruna itu gini. Jadi ketika mereka nantinya diberikan tanggung jawab atau tugas, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan gitu. Jadi nggak langsung semena-mena kamu Karang Taruna berarti kamu langsung diberi tugas ini. Pasti kan mereka keteteran juga, maksudnya awal-awal pasti kita bina juga, kita kasih tahu Karang Taruna itu apa, tujuannya apa, kenapa dibentuk Karang Taruna kayak gitu. Kalau saya tuh lihat sekarang ya, bahkan dari dulu di beberapa daerah, terutama di daerah saya, suka ada dari yang Karang Taruna tuh yang ini di pinggir jalan gini. Pernah lihat gitu. Itu teh sebenarnya teh kalau menurut Upi di sana ada nggak yang kayak gitu? Itu teh uangnya teh masuk ke kas untuk
acaranya atau emang kalau yang gitu gitu? Saya kurang tahu ya, maksudnya saya nggak berpengalaman, tapi saya pernah lihat juga, maksudnya mungkin kalau kita ambil sisi positifnya mungkin karena masyarakatnya mungkin dalam tanda kutip cukup gitu, misalnya sederhana lah, menengah ke bawah, jadi ketika kita diminta buat kegiatan mungkin nggak ada, jadi mungkin dengan menggalang dana agar tercapainya tujuan atau lomba mungkin. Ya benar sih. Ya ambil sisi positifnya, walaupun mungkin banyak oknum yang menggunakan uang itu sebagai uang pribadi atau gimana, tapi ya semoga Karang Taruna yang melakukan hal seperti itu dipakai dengan positif dan bertanggung jawab. Ya, dan mungkin intinya obrolan kita kali ini pentingnya komunikasi organisasi itu, entah itu organisasi di sekolah, di kampus ataupun di masyarakat. Komunikasi yang baik antar sesama anggota, ketua, bendahara, sekretaris itu sangat penting berarti. Betul. Ya. Komunikasi yang terjalin yang sangat baik, misalkan ada chemistry atau komunikasi di luar saluran organisasi itu sendiri. Mungkin dicukupkan sekian ya, ditutup aja ya. Mungkin dicukupkan sekian dari kami tentang komunikasi organisasi. Ini bukan untuk anak ilmu komunikasi saja, tapi untuk semua kalangan ya. Semua kalangan, karena kembali lagi kita sebagai manusia tidak pernah lepas dari yang namanya komunikasi. Dan terima kasih kepada Lutfi yang sudah menyempatkan waktunya untuk sedikit mengobrol bersama kita di podcast sekali. Semoga ada insight positif juga ya. Amin. Kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.